Ya, pertama memang ini proses alamiah karena kawasan utara dari dulu menjadi penyangga dan dikembangkan secara masif, mulai dari ujung barat sebelah ujung utara barat ya, maksudnya kawasan pantai utara sebelah barat dari Banten, Jakarta, kemudian terus ke daerah Cirebon, ke Pekalongan, Semarang, terus ke timur. Memang ini kawasan yang secara historis sudah dikembangkan sejak zaman kolonial menjadi pusat-pusat ekonomi dan bisnis. Karena itu pembangunan fisik sangat besar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami membuat beberapa video di dalam rangka ikut merayakan hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-71. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Abdul Qolik, SH.MH, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI yang mewakili Jawa Tengah. Apa kabar Pak Qolik? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Luar biasa nih inspirasi, terus berproduksi ya. Iya, ini mudah-mudahan ada gunanya momentum hari jadi ini untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai Jawa Tengah. Amin, amin. Nah, Pasti. Pak Qolik, ini Provinsi Jawa Tengah memperingati hari jadinya yang ke-71. Mungkin bisa jadi momentum yang baik untuk melakukan perenungan dan evaluasi. Nah, menurut Bapak, apa saja capaian prestasi Jawa Tengah sampai saat ini? Dan masalah apa saja yang masih harus menjadi perhatian ke depan? Monggo Pak Qolik. Oke, matur suwun. Pertama tentu kita semua Mahayu Bagyo, selamat HUT untuk Jawa Tengah. Ini merupakan satu momen yang sangat penting buat seluruh warga Jawa Tengah. Kita semua tentu dalam rangka selain tadi kita menguri-nguri hari lahir, tapi juga sekaligus kita melakukan refleksi, melakukan evaluasi capaian sampai di mana posisi hari ini dan ke depan kita akan seperti apa. Sekilas kalau kita baca berbagai informasi, data, statistik dan sebagainya, tentu saja kita melihat bahwa capaian Jateng di sana sini cukup berhasil dengan baik. Jateng termasuk provinsi besar yang tentu baik dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi prestasi pemerintahan, sering mendapatkan penghargaan. Namun tentu saja di dalamnya masih banyak persoalan besar dan bahkan ke depan itu akan semakin berat ya. Misalnya hari-hari ini kita mendengar soal ancaman untuk kawasan pesisir utara Jawa dan sebagian besar ada di Jawa Tengah itu akan mengalami ancaman untuk terus terdegradasi bahkan diprediksi bisa tenggelam. Ini satu problem yang nyata dihadapi. Kalau kita lihat faktualnya dari mulai Pekalongan terus ke timur, dari waktu ke waktu terjadi penurunan yang signifikan. Itu dari segi lingkungan, kemudian dari segi Jawa Tengah juga karena besarnya jumlah penduduk dan wilayah, 36,3 juta ya per sensus tahun 2020 kemarin, maka memang meskipun angka kemiskinannya masih di bawah nasional ya, kisaran 10% sekarang ini, namun ketika dikalikan dengan jumlah penduduknya cukup besar juga. Kemarin kurang lebih 14,12 juta penduduk miskinnya. Jadi ini juga masih tantangan yang harus dihadapi. Berikutnya juga tantangan Jawa Tengah juga karena besar tadi, problem keseimbangan utara dan selatan juga perlu menjadi satu pemikiran bahwa sejauh ini tentu karena
merupakan fakta-fakta sejarah, fakta-fakta juga geografis, kawasan utara lebih dulu berkembang dibanding kawasan selatan. Namun tadi karena lebih dulu berkembang, maka potensi ekologisnya juga lebih awal. Nah, karena itu tentu kita ingin ke depan juga menyeimbangkan antara pengembangan di utara dan Jateng. Sampai hari ini seluruh proyek nasional itu sebagian besar masih ada di kawasan utara. Nah, ini tantangan-tantangan yang ke depan perlu terus kita hadapi, kita urai, dan kita juga berbagai kebijakan kita arahkan untuk memberi solusi terhadap masalah tersebut, Pak Bambang. Kita perdalam dulu apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Qolik tadi. Pertama mengenai penurunan wilayah pantai utara ya, yang bahkan sampai diperingatkan oleh Presiden Amerika Joe Biden. Nah, menurut Pak Qolik, kenapa ini bisa terjadi? Ya, pertama memang ini proses alamiah karena kawasan utara dari dulu menjadi penyangga dan dikembangkan secara masif, mulai dari ujung barat sebelah ujung utara barat ya, maksudnya kawasan pantai utara sebelah barat dari Banten, Jakarta, kemudian terus ke daerah Cirebon, ke Pekalongan, Semarang, terus ke timur. Memang ini kawasan yang secara historis sudah dikembangkan sejak zaman kolonial menjadi pusat-pusat ekonomi dan bisnis. Karena itu pembangunan fisik sangat besar di sini. Nah, pada saat yang sama, ini yang selalu terjadi, distribusi produk industri itu juga selalu melalui kawasan ini. Jadi produk industri yang banyak dibuat atau diproduksi di kawasan Jabodetabek itu bergerak ke timur melalui Pantura, dan sebaliknya produk pertanian dari wilayah timur termasuk dari luar Jawa sebelah timur itu masuk ke Jawa juga bergerak ke Jakarta melalui jalur Pantura. Karena itu beban jalan Pantura itu sangat berat. Dari ke waktu semakin berat, dan ini menambah beban penduruan. Selain tadi soal pembangunan gedung yang banyak bertumbuh di kawasan utara. Tentu juga soal air tanah yang dipakai oleh masyarakat juga menimbulkan penurunan permukaan tanah. Dan ini di kawasan Pekalongan, sebagian kawasan Semarang, kita tahu masyarakat dari waktu ke waktu hanya berlomba meninggikan rumah, tetapi tidak juga bisa mengejar penurunan yang semakin tinggi. Apakah itu artinya masyarakat atau pemerintah Jawa Tengah kurang perhitungan atau mungkin kurang memperhatikan sehingga tiba-tiba jadi parah? Gitu? Saya kira hampir semua ini kebijakan nasional maupun pemerintah daerah belum belum menyadari dari awal soal resiko ini, atau kalaupun menyadari solusinya lebih kepada justru melakukan reklamasi, kemudian tidak menggeser pusat-pusat pertumbuhan. Nah, ini yang kemudian berdampak lagi-lagi kawasan ini terus menjadi tumpuan beban untuk Pulau Jawa. Pak Qolik tadi menyebut mungkin solusi atau ini hanya keseimbangan saja, bahwa kawasan selatan itu selama ini belum diperhatikan atau belum digarap ya. Ini seperti apa ini gambarannya, Pak?
Ya, pertama Jawa Tengah ini karena besar tadi, memang selama ini saya memang kadang sering menyebut sebenarnya tidak layak dikelola menjadi sebuah provinsi. Ya, karena besarnya demografi yang 36 juta itu kalau di banyak negara itu udah satu negara lebih itu Pak Bambang ya. Jadi polisinya memang harus polisi yang tidak hanya pendekatan satu provinsi ya kebijakannya. Karena itu harus dari dulu memang mestinya didesain secara lebih luas. Misalnya kawasan selatan itu mempunyai prospek yang juga bisa dikembangkan untuk melapis kawasan utara. Di sektor pelabuhan misalnya, sebenarnya juga punya pelabuhan Intan Cilacap yang tidak kalah dengan pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Ya. Mestinya kalau dari dulu diseimbangkan itu bisa menjadi salah satu solusi ya, agar tidak menumpuk di utara. Namun kita melihat sekali lagi kalau kita lihat proses musrembang yang berjalan, memang proyek-proyek strategis nasional masih bertumpu di utara. Ada kawasan industri Batang, kawasan industri Kendal, dan lain-lain itu masih bertumbuh di utara. Nah, saya kira ini harus dimulai di-share ke selatan pengembangannya. Begitu Pak Bambang. Ya Pak Khalid, ini apa ya yang harus dilakukan gitu ya? Karena memang melihat Cilacap misalnya punya kawasan industri, punya pelabuhan gitu ya. Kenapa itu tidak dikembangkan? Maksudnya begini, kalau ada kebutuhan pasti orang tidak akan menyanyiakan itu. Apalagi misalnya para pebisnis pasti juga tahu peluang-peluang yang ada di selatan. Kenapa orang tidak tertarik, itu pertanyaan saya. Baik, jadi mungkin kalau berbicara hari ini ada faktor pandemi yang memang kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi sehingga agak tidak ideal untuk bicara. Tapi kalau bisa bicara 5 tahun yang lalu ketika atau bahkan 10 tahun yang lalu, sebenarnya terjadi puncak-puncak pertumbuhan ekonomi kalau sudah ada kesadaran untuk lebih memeratakan titik-titik pembangunan di Jawa Tengah, saya kira akan lain Pak Bambang. Maksud saya begini, dulu problem di selatan adalah kekurangan akses transportasi, udara juga tidak ada, kemudian jalan tol pun, ini jalan tol yang sekarang Pak Jokowi baru bisa dibangun itu menyambung, tapi dia begitu masuk ke tengah kembali lagi ke utara, tidak ke selatan. Nah, kalau saja dulu bisa bisa dikembangkan infrastruktur bandara di selatan yang cukup representatif, 5-10 tahun yang lalu sebenarnya kita bisa bicara lain. Nah, hari ini pun Pak Bambang, kemarin ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mendatangkan rel dari China yang itu ukuran dan beratnya juga sangat spesifik, itu hanya bisa masuk melalui Cilacap. Jadi kemarin ini sudah ini masuk melalui Cilacap. Nah, kita tahu pun kemarin sebenarnya ini juga resiko juga. Cilacap kemarin menjadi pandemi salah satu sentrum juga karena masuknya kapal-kapal gula ya, pengangkut gula yang dari itu. Jadi pelabuhan ini sebenarnya fungsional Pak Bambang. Cuma tadi karena tidak mainstream, tidak menjadi mainstream, kadang orang hanya melihat Jateng ya sekitar Semarang dan sekitarnya, jadi nggak kelihatan itu Pak Bambang. Jadi ini masalah masalah meyakinkan kalau gitu untuk membuat kebijakan publik, kira-kira begitu Pak ya? Iya,
komitmen, keberpihakan, dan juga cara pandang untuk mengembangkan Jawa Tengah secara lebih merata begitu, Pak Bambang. Jadi potensinya ada, pelabuhannya ada, ya. Sarana bandaranya sebenarnya juga sudah ada, tinggal memperbesar saja di Cilacap. SDM-nya juga melimpah, ya, Pak Bambang. Bandara di Jogja juga sudah didekatkan dengan Purworejo. Ya, sebenarnya sudah mulai. Jadi kalau begitu tinggal goodwill, ya, tinggal bagaimana kebijakan itu diarahkan ke selatan, gitu Pak, kalau kira-kira. Betul, saya termasuk yang berharap banyak ini menjadi perhatian dan fokus. Bahkan saya sudah beberapa kali kerjasama dengan BI untuk mengkaji kawasan ini. Potensial dikembangkan menjadi kawasan atau KEK khusus pariwisata dengan basis kawasan mulai dari Kebumen sampai Cilacap yang nanti itu dikoneksikan dengan pasar wisata dari Bandara YIA International Airport yang kapasitasnya 20 juta orang setahun. Jadi Jogja ini, Pak Bambang, saat ini sudah bekerja sama dengan wilayah Jawa Timur malah. Jadi dia untuk wisata pantainya bergerak ke Pacitan Timur. Nah, kemarin saya ketemu dengan beberapa termasuk Pak Gubernur DIY, tolong kita tarik ke barat juga karena Kebumen juga punya pantai yang bagus, Cilacap juga punya, bahkan nanti bisa connect ke Pangandaran. Begitu Pak Bambang. Baik, mudah-mudahan ke depan itu bisa terlaksana, Pak Kolik. Nah, kita pindah ke masalah yang sekarang. Ini kan ada dua masalah yang penting ya ke depan. Pertama, bagaimana kita mengendalikan dan segera mengakhiri pandemi COVID. Yang kedua, mengembalikan, menumbuhkan kembali perekonomian. Nah, bagaimana menurut Pak Kolik dua hal ini saat ini di Jawa Tengah? Baik, saya dulu terakhir sebelum pandemi itu bulan Maret 2020 itu menggelar diskusi, namanya forum diskusi Jateng. Waktu di edisi perdana ingin berkelanjutan sebenarnya seperti Pak Bambang ini. Itu temanya adalah kesiapan Jateng untuk menghadapi COVID-19. Nah, waktu itu kita urai dan dalam perkembangannya kita lihat Jateng banyak sekali inovasi, ada Jogotongo dan lain-lain dan sebagainya. Namun kalau kita lihat hari ini Pak Bambang, apa boleh buat, Jateng itu masih tertinggi per hari kemarin. Jadi kasus positif itu di Jateng itu 4.144 kasus, Jatim 1.700, Jabar 1.200 dan DKI 1.100. Jadi mau nggak mau kita harus katakan hari ini Jawa Tengah belum bisa secara utuh mengendalikan pandemi ini, Pak Bambang. Nah, itu kalau menurut Pak Kolik, apa kira-kira penyebabnya? Nah, saya kira ini juga kembali karena rentang kendali wilayah yang sangat luas itu, maka sepertinya focusingnya ini tidak terlalu presisinya tidak ini. Saya tidak melihat misalnya ketika mau di-push, ini kita bayangkan ya Pak Bambang, dengan 36,3 juta kalau mau mencapai herd immunity itu berapa juta yang harus divaksin ya. Nah, saya kira harus dipetakan persis oleh Jateng bahwa kalau hari ini Pak Presiden menyatakan dan mendeklarasikan Baduy sebagai daerah yang bebas COVID sampai hari ini, saya kira Jawa Tengah kalau kita buka data sebenarnya puncaknya hanya di sentrum-sentrum tertentu. Jadi tetap kota-kota di basis kota yang di ini. Nah, saya kira harus diperkuat ini semua kebijakan kabupaten kota ini untuk mengklaster kawasannya. Untuk kawasan-kawasan yang relatif tinggi mobilitasnya harus di-push maksimal. Tapi kawasan-kawasan yang
pedesaan, saya kira agak sedikit banyak bisa dibentengi dengan kebijakan-kebijakan yang lain, tapi juga searah. Namun fokusnya adalah di sentra-sentra perkotaan yang mobilitasnya tinggi. Begitu, Pak. Ya. Pak Kolik tadi saya kira 2 kali menyebut bahwa salah satu penyebab ini adalah rentang kendali provinsi yang begitu luas. Nah, konkret apakah Pak Kolik pengen Jawa Tengah ini misalnya dibagi 2 provinsi gitu? Iya, Pak Bambang, kalau kita buka ini memang ada problem desain pembagian administrasi pemerintahan di Pulau Jawa, sebenarnya umum di Pulau Jawa. Karena cara membaginya berbeda dengan pulau lain kalau saya boleh membandingkan. Pulau Jawa kalau dilihat bentuknya itu mendekati Pulau Sumatera. Jadi memujur panjang. Tapi kalau Sumatera cara membaginya mulai ada Aceh, di utara aja ada Aceh, ada Sumut, ada Kepri, ke tengah itu ada Riau, Bengkulu, terus ke selatan juga begitu. Jawa Tengah itu baginya Jawa hanya Jawa Barat, Tengah, Timur dulu begitu. Ditambah DIY dan DKI. Akibatnya konsentrasi ini menjadi sangat berat, Pak Bambang. Bayangkan Jawa Tengah 36,3 juta dengan jumlah penduduk miskin tadi hampir 4 jutaan. Sementara provinsi lain ada yang penduduknya cuma 1,3 juta atau bahkan ada yang 1 jutaan gitu. Jadi ini beban ini menjadi, kalau melihat katakanlah DKI sebagai salah satu acuan kurang lebih 8 juta. Memang mungkin ya kendali efektifnya ya basis demografi kisarannya di bawah 10 juta untuk sebuah provinsi, Pak Bambang. Jadi kalau gitu pendekatannya lebih ke politik daripada manajemen gitu kira-kira Pak Kolik? Ya saya kira bisa dua-duanya ya, antara politik dan manajemen harus jalan, tetapi saya tetap berpandangan Jawa Tengah itu terlalu besar dalam rentang kendali sekarang sehingga ini menyulitkan untuk bisa lebih fokus ya. Coba kalau dengan DKI dengan begitu area yang cepat fokus bisa tertangani hari ini bisa tertangani dengan cukup baik. Tadi mengenai tingginya kasus harian ya di Jawa Tengah. Tapi di sisi lain rumah sakit itu pasiennya sudah berkurang banyak sekali. Ini apa ini? Di mana itu letak perbedaan di satu sisi masih banyak yang positif tapi yang dirawat sudah berkurang banyak. Ya, memang pertama saya memang kalau soal data kita dalam banyak hal kadang masih harus cek and recheck kembali ya, baik skala nasional pun kadang lokal ya. Namun saya kira ini problem di lapangan. Berapa kali saya lihat di waktu pengumuman data-data kasus COVID di nasional pun ada belum match antara Jawa Tengah dengan nasional waktu itu berapa kali ya waktu itu saya perhatikan. Nah, kembali untuk yang hari ini saya kira kalau data rumah sakitnya sudah berkurang, tapi itu mungkin juga banyak yang isoman barangkali Pak Bambang ya, yang isolasi mandiri jauh lebih tinggi karena kapasitas rumah sakit itu sangat terbatas Pak Bambang. Nah, sekarang kita lihat lain lagi, Pak, bahwa dari segi ekonomi sekarang baik nasional
Jawa Tengah juga ini mulai tumbuh. Nah, ini kan indikasi juga bahwa pandemi mungkin ya kita berharap makin melandai. Tetapi bagaimana Pak Kholik melihat ini ekonomi sudah mulai membaik ini? Di data kemarin launching, Jateng itu tumbuhnya cukup signifikan, 5,66 kuartal 2 dari BPS itu. Dan saya kira itu pertanda bagus untuk kita semua, warga Jawa Tengah. Namun kalau kita buka di data-data itu, penyumbang terbesarnya adalah sektor pergudangan. Jadi belum masuk ke sektor-sektor industri yang bisa berkesinambungan secara panjang ini, Pak Bambang. Kita berharap sektor-sektor bisa segera tumbuh. Pada sisi yang lain, sektor yang punya basis resources di Jateng mungkin juga harus terus didorong, terutama sektor pertanian, Pak Bambang, ya, untuk membuat Jawa Tengah dari waktu ke waktu bisa tahan. Sebab kalau hanya bersandar pada industri manufaktur yang cenderung kepada industri atau pengolahan yang bahan bakunya impor, nanti begitu krisis juga risikonya akan terulang lagi nih, Pak Bambang. Ya, baik. Sekarang kita pindah Pak. Di dalam situasi pandemi seperti ini ya di Jawa Tengah muncul pendapat karena orang sudah mulai diajak berpikir mengenai Pilpres 2004 ya. Kita sehari-hari selalu mendapat survei dan salah satu tokoh Jawa Tengah Pak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar surveinya tinggi. Tapi di sisi lain di lapangan itu kan banyak sekali baliho besar-besar ya. Saya nggak tahu di daerahnya Pak Kholik di Cilacap, tapi di banyak daerah seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Pak Kholik merekam opini di masyarakat mengenai hal itu? Ya, pertama memang di tengah pandemi ini masyarakat sebenarnya sesungguhnya masih fokus bagaimana bisa segera keluar dari pandemi. Namun memang kita tidak bisa menghindari karena proses kontestasi pemilu 2024 juga memang sudah tidak terlalu lama lagi, bahkan kalau mengacu kepada tahapan pemilu itu awal tahun depan sudah harus masuk tahapan, sehingga sudah muncul figur-figur untuk calon pemimpin nasional. Dan kita tentu sebagai warga Jawa Tengah bersyukur, berbangga juga kepala daerah kita, Pak Gubernur, masuk dalam jajaran calon pemimpin yang secara survei itu mendapatkan banyak dukungan masyarakat. Nah, tentu kita mengapresiasi itu. Pada sisi yang lain, tentu berharap juga ini memacu kinerja Pak Gubernur untuk semakin memaksimalkan ikhtiar membangun dan mensejahterakan Jawa Tengah, Pak Bambang. Pak Kholik, ini penentuan hari jadi 15 Agustus itu menjadi kontroversi karena tahunnya 1950. Nah, itu berarti ada waktu 5 tahun yang gubernur-gubernurnya itu tidak tercatat atau secara ekstrim tidak diakui. Nah, ini bagaimana pendapat Pak Kholik? Ya, saya kira memang pertimbangan penetapan hari jadi suatu daerah sudah melalui prosesnya. Namun kalau masih ada hal-hal yang mungkin perlu menjadi pertimbangan, ada baiknya juga kita mencari kerangka ataukah misalnya mengkaji kembali, karena sejarah ya sejarah, tapi memang kadang-kadang ditulis sejarah juga ada bagian-bagian yang kemudian baru ditemukan kontekstualisasinya. Nah, saya kira bisa menjadi kajian lah untuk para sejarawan dan masyarakat yang pada akhirnya nanti bisa kembali apakah memang ini perlu untuk meninjau kembali. Tapi setidaknya ya hari ini
acuan kita adalah acuan formil yang ada untuk HUT Jawa Tengah, Pak Bambang. Baik, Pak Abdul Kholik, terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan atau yang Bapak harapkan kepada pemerintah maupun masyarakat Jawa Tengah agar tetap terus bersemangat di dalam menjalani masa pandemi yang panjang ini dan tetap berusaha untuk membangun perekonomian yang lebih baik untuk menuju Jawa Tengah yang lebih sejahtera ke depan. Monggo silakan. Matur suwun. Iya, pertama tentu kepada seluruh warga Jawa Tengah, kita semua harus selalu optimis di dalam menghadapi situasi saat ini, situasi pandemi ini, dan kita juga selain berikhtiar secara sesuai dengan protokol kesehatan secara maksimal, kita patuhi. Pada sini kita juga sebagai masyarakat yang religius selalu berdoa memohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala agar bisa segera dibebaskan dari pandemi. Kepada seluruh aparatur pemerintah, saya kira ini menjadi tantangan untuk terus bekerja secara maksimal menyelesaikan pandemi ini. Di sisi lain juga tidak kalah penting untuk mengevaluasi pembangunan agar ke depan kalau terjadi krisis kembali, Jateng punya fundamental pembangunan baik ekonomi sosial yang kuat, ya, sehingga bisa mampu menghadapi krisis. Juga kepada para seluruh stakeholder di Jawa Tengah, kita perlu bahu-membahu bersama-sama untuk saling bergotong royong membangun Jawa Tengah, mensukseskan Jawa Tengah agar bisa lebih maju, agar lebih bisa sejahtera dan juga tentu penuh dengan keberkahan. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Abdul Kholik SH.MH, anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mewakili Jawa Tengah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, kritik, saran maupun harapan berguna untuk Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah di dalam bertahan di masa pandemi dan terus berusaha untuk memulihkan ekonomi untuk kesejahteraan Jawa Tengah yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Kholik, selamat bekerja. Amin. Matur suwun Pak Bambang, sehat selalu Pak Bambang senior saya ini. Atur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.